Kebanyakan orang berpikir bahwa mereka tidak membutuhkan namanya perencanaan keuangan dalam hidup mereka. Tapi itu adalah salah satu mindset yang salah ya. Karena kamu harus tahu dulu, kamu sekarang hidup nih, kamu pasti berkegantungan namanya uang. Dan kamu harus mempunyai pikiran ataupun strategi untuk bisa namanya mempreservasi keuangan kita dan juga cari cara untuk bisa melipat gandakan uang yang kita sekarang pegang. Nah, salah satu caranya adalah pertama kita memulai namanya perencanaan keuangan. Jadi tujuan dari perencanaan keuangan apa? Yaitu adalah untuk cari cara untuk mencapai tujuan keuangan kita pada masa depannya. Dan ini adalah pandangan pertama yang umumnya orang berpikir salah. Yaitu adalah saat sudah tua baru melakukan perencanaan keuangan. Kesalahan kebanyakan orang berpikir bahwa pas mereka udah mendekati usia pensiun nih atau pas sudah tua, mereka baru mau melakukan perencanaannya. Tapi mereka tidak berpikir bahwa jika pada masa muda, macam saya sekarang saat ini umur 22 tahun, kalau semakin awal kita udah bisa berpikir jernih nih, kita mau mencapai tujuan keuangan kita apa aja, kita bisa menyusun strategi kita untuk bagaimana mencapai tujuan keuangan yang kita mau. Contoh nih, sekarang saya mungkin umur 22 nih pada saat tahun ini, saya mungkin pada saat umur 35, saya tujuannya apa? Saya ingin membeli rumah, mobil, dan juga mempunyai kekayaan bersih, mungkin 2 miliar. Jadi pada saat sini, sekarang, saya harus cari cara untuk menggunakan gaji yang saya dapat dari bisnis, saya alokasikan berapa persen untuk diinvestasikan, berapa persen untuk saya gunakan untuk tabungan dana darurat, berapa persen untuk saya gunain untuk asuransi, dan juga biaya kehidupan saya sehari-hari. Jadi udah saya susun dulu. Dan saya akan evaluasi tiap bulan ke bulannya juga untuk bisa sesuaikan kondisi keuangan saya saat ini. Untuk kedua pemikirannya apa? Yaitu adalah sekali investasi bisa langsung kaya. Jadi investasi atau menabung tidak bisa membuat kamu langsung mendadak kaya langsung. Sesuai mungkin kamu dapat iklan nih yang udah diimingin ataupun dijanjiin bahwa kamu bisa untung besar dikarenakan investasi di platform ilegal. Kamu harus tahu dulu, kamu kalau sekarang mau investasi, itu kamu harus investasi di platform ataupun instrumen keuangan yang jelas dan sudah diawasi oleh OJK. Mungkin kamu sekarang mau investasi di saham nih, ataupun reksadana saham, pasar uang, dan pendapat tetap. Tapi ingat, untuk investasi, itu kita harus namanya konsisten. Bulan ke bulan dan tahun ke tahun, kita harus selalu tabung ataupun investasi rutin. Kita tidak bisa logikanya sekali investasi, langsung kita bisa menunggu dan kaya. Karena semua hal ini perlu namanya proses untuk menjadi kaya. Jadi kita, misalnya nih, kamu sekarang bekerja dan menerima gaji. Kamu mungkin porsi gajinya, kamu bisa sisihkan mungkin berapa puluh persen untuk investasi di salah satu instrumen keuangan yang kamu mengerti dan kamu percaya. Setelah itu kamu bisa tabung rutin nih, bulan ke bulan. Kalau kamu bisa tabung di saham, itu biasanya namanya strategi dollar cost averaging. Dan pikiran ketiga adalah, orang berpikir bahwa tidak perlu tabung dan investasi sebelum mendekati pensiun. Dan seperti yang tadi awal saya bilang, itu adalah pikiran salah ya. Jadi sekarang saya sarankan nih, kalau kamu udah bekerja dan menerima gaji, atau kamu punya bisnis nih, kamu menerima dividen, uang yang kamu dapatkan harus ingat, kamu sisihkan berapa puluh persen untuk diinvestasi dan juga dibuat dana tabungan darurat. Kalau dana tabungan darurat, secara umumnya orang akan sarankan setidaknya kamu harus mempunyai 6 bulan backup untuk biaya hidup kamu. Dan juga sisanya kamu bisa dilakukan untuk investasi. Dan investasi, saya sebenarnya tidak bisa menyarankan kalian melakukan investasi di instrumen keuangan apa. Karena untuk investasi itu sebenarnya banyak banget caranya. Dan instrumen keuangannya itu banyak banget. Entah kamu mau reksadana saham, ataupun reksadana indeks, pasar uang, pendapat tetap, P2P lending, obligasi, dan banyak banget. Kamu investasi sesuai dengan pengetahuan kalian. Dan jangan tergiur bahwa, contoh nih, kamu kalau sekarang masih belum menguasai tentang cryptocurrency ataupun mungkin saham di Bursa Efek, kamu langsung ikutan lompat aja. Mungkin karena orang terdekat ataupun teman kamu, mereka bisa mendapatkan cuan yang besar di salah satu instrumen keuangan. Ingat bahwa melakukan investasi itu pun harus dipelajari dan kamu dalami dulu. Keempat itu adalah satu strategi rencana keuangan itu akan digunakan seumur hidup. Dan kita harus tahu dulu, strategi yang sekarang saya terapkan untuk hidup saya, itu pada suatu saat mungkin di tahun depan, itu akan tidak valid lagi. Karena kondisi kehidupan kita itu akan berbeda. Sekarang contoh nih, kamu mungkin masih lajang dan kamu tidak ada tanggungan sama sekali. Dan kamu tidak ada cicilan mungkin pembayaran rumah ataupun mobil. Kamu uangnya itu bisa mungkin mayoritas porsi diinvestasikan di instrumen keuangan yang lebih volatilitasnya tinggi, mungkin di saham, dan returnnya juga lebih tinggi. Tapi setelah kamu udah mempunyai tanggungan, entah kamu udah menikah, dan punya anak, dan juga punya cicilan kredit,
itu kamu harus berpikir dulu. Kerencanaan keuangan kamu ataupun strategi investasinya itu udah pasti berbeda dengan yang pas kamu masih lajang itu. Kamu mungkin udah berpikirnya tuh lebih berhati-hati konservatif investasinya. Kamu mungkin udah berpikir bahwa investasi yang lebih dalam instrumen keuangan yang aman nih. Mungkin macam emas, obligasi, reksadana pendapatan tetap, dan juga pasar uang. Jadi ingat, strategi keuangan ini sebenarnya setiap orang tuh berbeda. Dan kamu jangan langsung kopas saja. Mungkin kamu lihat saya investasinya kebanyakan di P2P lending, saham, reksadana saham. Kamu langsung kopas. Kamu sesuaikan dulu kondisi kehidupan kamu dan keuangannya. Karena semua orang tuh beda-beda ya. Ini aja tips singkat. Dan saya mau ingatin kamu bisa mendapatkan uang gratis loh dari kode referral saya. Jadi kalian bisa klik link ataupun di link saya, kode referral, dan kamu daftar di platform yang udah diawasi oleh OJK ini. Dan kamu gunakan kode referral untuk dapatkan uang gratis. Ingat untuk bisa diinvestasikan dan biarkan uang kamu bekerja. Itu aja. Bila kamu suka dengan video ini, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan juga di subscribe ya. Terima kasih.